Lebih ngeri lagi nih, Genjet punya rumah dikasih beban rumah daerah Jaksel. Bisa banget. Bisa banget, Om? Bisa banget. Harga yang masuk ke Gen Z ya, maksudnya Gen Z yang benar-benar Gen Z itu masih ada di bawah 1 M. Oh, ada. Ada range 700-800 masih ada. 700, 800 Masih ada. Kamu punya kartu kredit ya kan? Sama ini. Iya, sama ini. Berarti untuk antisipasi bagusnya sebelum nikah tuh sama-sama di BI checking dulu sama KUA ya. Iya, benar. Harusnya Kan sekarang kan betul. Dari obrolan kemarin sempat kepikiran juga nih pas gua balik ke rumah. Iya sih, bener gak sih Genjet? Kita gitu di zaman sekarang bisa punya rumah. bener. Di balik dinamika yang kita bilang perusahaan sekarang ya. Perusahaan sekarang jarang ada yang ngartapin Gen Z gitu kan. Gaji kita UMR gitu. UMR Garut. Garut lagi. Tapi gak perlu risau. Anjay. Karena kita datangkan ahlinya. Ini dia Aji Santoso. Bukan dong. Bukan dong. Ini penyedap rasa dong. Apa tuh? Ajinomoto. Micin dong ya. Oh, perkenalan Om Aji. dong. Kenalin dong. Oke. Kebetulan di sini jadi sebutnya apa ya? Narasumber kali ya. Narasumber, Iya, betul. Namanya Mukti Aji sebenarnya, cuman panggilannya Aji. Di sini gue sebagai agent properti. Agent properti. Ya, lumayan agak lama sih jadi agent. Berapa lama? Kira-kira dari 2016 lah. Buset, Sekarang 2026 berarti 10 tahun ya, Om. Kurang lebih 10 tahun. Itu Udah Om, kenyang. perjalanan Om nih pertama jadi agent tuh gimana sih Om? Dulu sempet kuliah itu terus kerja di bank kurang lebih 5 tahun sampai 2015 sempat nganggur. Lama. Ya, karena nyari kerja kan. Iya. Iya. Jasikan. Sempat ngerasa quarter life crisis gitu. Iya. Nganggur. Jaksel banget ya. Terus ketemu satu kosan sama agent properti dan di situ ketemu dia kayaknya agak menarik karena jadi agent tuh enaknya waktunya bebas. Bebasnya gimana Om? Bebasnya jadi ya kita bisa bangun jam berapa aja. Oh, Iya Itu kan? kerjaan idaman sih. Nah, iya. Gak harus bangun pagi. Bener. Sama yang paling penting kita gajinya nentuin sendiri. gaji nentuin sendiri. Gimana Om? Iya dong. Semakin kita rajin, semakin income kita tuh lebih banyak. Kalau emang Dan jadi bos buat diri sendiri Iya ya? betul. Jadi nggak ada yang ngatur diri kita sendiri. Oh benar. Sama Allah ya, Om. Nah betul. Harus itu pasti. Tapi kan nggak tahu gimana kinerja kita. Iya benar. Berarti 10 tahun ya, Om, Kurang lebih. kenyang juga. Pas pertama kan misalnya dari pegawai gitu sebelumnya ya, sampai akhirnya bebas lah ngenentuin mau apa sendiri gitu. Apa sih yang buat Om tuh mikir gue kayaknya di sini nih jadi agent properti gitu. Pertama Karena kali. memang basicnya dulu di bank tuh kita marketing juga ya. Oh jualan juga. Iya kita jualan kartu kredit, Nah, KTA sama KPR juga. Oh KPR. Jadi ada namanya tuh ya? basicnya di situ. Terus karena memang lebih suka kerja di lapangan aja sih. Jadi memang mungkin karakternya agak susah diatur kali ya. Jadi iya. pengen berjuang di Bebas ya? lapangan bebas. Biasanya orang lapangan kalau dikasih back office stres sih. Nah itu dia. benar. Duduk terus ya kan Dan pegel. udah jadi budak korporat ya. Iya betul. Iya betul. Kalau luar enak ya, ngerokok, Iya, bener, ngerokok. Jadi tidur. ketemu banyak orang tuh kita banyak dapat ilmu juga. Benar. Iya. Ilmu datang dari mana aja ya, Om? berarti? Betul sekali. Pas Om memutuskan untuk jadi seorang agent properti, butuh berapa lama closingan pertama Om? Closingan pertama 6 bulan. Itu hitungannya cepet atau lama? Hitungannya Untuk hitungan rumah ya? Aku cepet kali untuk proses. Di rumah ya? Iya. 6 bulan itu hitungannya sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu lama sih harusnya ya. Karena kan proses belajar untuk di marketing itu kan kita harus ada mapping, kita harus ada kenal developer, kenal teman-teman yang lain segala macam, menguasain produk. Yang agak susah tuh mapping karena kan ada banyak lokasi kan. Gitu. Jadi ya 6 bulan sih hitungannya dibilang lama enggak, dibilang cepet enggak sih. Ya, Pas lah ya. Iya, pas lah ya. Pas. Tapi langsung hilang tuh buat bayar utang. sekali keluar. Karena 6 bulan kan, 6 bulan itu harus
Ada biaya hidup yang lumayan. Berarti 6 bulan pertama belum bisa nentuin gaji kita berapa tuh ya. Mas? Betul. Masih ngikutin alurnya ya, percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena ini bisa. Yoi. Tapi Yoi. ada nggak sih tantangan sendiri untuk Om jadi agent properti itu? Tantangan pasti satu, banyak orang yang underestimate ya di agent properti karena kita nggak ada gaji pokok kan. Oh iya. Iya dong, kita nggak ada gaji pokok dan pasti di situ yang paling banget harus kita nomor satu itu mental sih sebenarnya. Mental, karena kita nggak ada gaji. Terus kita banyak ketemu orang dan apa namanya, kita harus menguasai lapangan yang benar-benar yang tadinya kita nggak kuasai juga kan. Oke. Gitu. 2016 Om ya? 2016. Itu masarnya lewat apa Om? 2016 sosial media udah ini gak sih? Belum hype se-hype itu? Belum. Ini Tapi Instagram- face-to-face ya, mulut ke mulut ya? Instagram udah ada Instagram kan? Instagram udah ada cuman belum kepake. Oh, belum bisa Baru 2 hari dimanfaatin kayak kalau sekarang ya. Karin aja baru mulai itu selebgram. Oh, Karin. Emang iya? Iya dari YouTube ya. Iya, 2016. Kalau 2016 itu kita dari website kayak OLX. Dulu toko bagus kalau nggak salah. iya, aku Oh, tahu. toko bagus. Iya. Bagus OLX, bagus. Oh yang gitu-gitu. punya bagus ya. Buka lapak. Bisa jadi. Oh dari website gitu? Iya. Ada rumah dijual juga .com. Oh Alex emang jualan rumah Oh, ya? website gitu, Om. Banyak ada mobil. Jual rumah, mobil, segala macam. Apa aja dijual nih? Palu Gada. Palu Gada. Apa lo mau, gua nggak ada gitu ya? Ya ada dong. Ada dong. Mas. Berarti spesifik jual rumah gitu ya? Jual rumah kita jual rumah. Di ada door to door gak? Face to face gitu? Sebar canvassing? Canvassing dulu zaman gue sih masih ada ya, kayak nempelin pamflet tuh. Oh ada? Iya ada, masih ada. Nyebar brosur gitu ya? Nyebar brosur. Gitu masih ada. Oh, si Om tuh ini ya, yang kalau gue suka lewat tuh kalau perumahan-perumahan kayak rumah ini dijual hubungi siapa Iya, gitu. betul. Bannernya warna kuning tuh biasanya Betul. tuh. Iya. Betul. Tapi Dijual. kita banyak kan pamflet sih, kalau banner warna kuning biasanya kan kita harus ada kontrak juga kan sama yang punya. Iya. Ya, kita kayak nempel pamflet aja kayak sedot WC gitu kan. Tiap-tiap listrik. Badut Iya, sulap. gitu. Badut sulap. Bener. Terima pekerjaan sebagai badut sulap. Jasa santet. Emang ada? Nggak ada. Ada tahu. Emang ada? Di mana itu? Aurece loh. Oh, gitu. dari Aukarin ke Aurece ya? Bukannya Jakarta keras ya. Oh dari situ perjalanan Om 2016 sampai Iya, sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti ngalamin transisi tadi yang saya bilang dari apa namanya? Yang gue bilang dari zaman sebar-sebar pamflet di website sekarang ke media sosial, ke TikTok juga. Iya betul, TikTok, Instagram. Cukup signifikan gak Om ininya? Apa dampaknya gitu? Sangat signifikan. Bagus banget karena Sangat kan, terbantu ya? Iya, sangat terbantu banget sih karena kan sosial media dari semua kalangan kan. Iya betul. Karena yang nyari rumah kan nggak cuma orang tuanya, kadang anaknya, "Pak mah bagus nih rumahnya," Iya. gitu kan. Iya, ini Gitu. oke. Itu kalau anak yang pakai duit orang tua. Kenapa nunjuknya ke kita? Nggak usah gini kan gua tadi. Gitu. Oh, gue juga sih. Iya Masih lagi. gua, iya gitu. Iya lagi. Cuma gak berani kayaknya nunjukin rumah ke orang tua gue. Ayo suruh beli sendiri nabung gitu ya. Wah pengen motornya nendang pintu kita ya? Berarti Om Aji ini aktif konten juga ya? Konten kita aktif, bikin konten. Pantes gak asing. Iya. Gak asing ya. Pernah ngeliat di mana, Sal? Nggak sih? FYP. Bukan di IG. Bukan. Halo guys, this is my home. Is come on gitu ya? Iya, Gue bahasa gitu lah Inggris kita jelek lagi. bikin konten. Here we go gitu. Oh here we go. Here we ya. go. Here we go, boy. Ya karena kenapa kita bikin konten kan mengikuti perkembangan zaman. Iya, Bang. iya, Sekarang kan betul. zamannya Gen Z itu kreatif banget kan. Iya. Walaupun kita marketing yang agent yang sudah old money, udah tua nih, ya kan. Kita harus tetap Adaptif ya, Mas? mengimbangi lah, gitu. Iya. Sorry. Karena target marketingnya udah mulai Gen Z, jadinya Iya, betul. Om Aji nyesuaiin Betul, sama harus audiensnya, begitu. betul. Oke, sekarang udah mulai ke gadget arahnya Om. Oh harus. Tapi ada gak maksudnya gadget yang kecantol? Kecantol banyak. Nanya doang apa beneran beli Om? Beneran beli banyak Ternyata yang beli. banyak loh guys, Gen Z Banyak yang udah beli. mulai beli. Banyak yang Jangan udah putus asa, melek. makanya. Melek ya, banyak yang udah melek ya. Banyak yang udah melek ya. Mereka. Gadget yang udah melek. Melek. Oh banyak sekarang gadget bukan cuma nanya-nanya doang. Bukan hanya ini doang, karena kan sekarang Gen Z banyak elemen yang ngebantu mereka ya. Jadi nggak cuman mereka kerja, cuman sekarang bisa jadi affiliate, bisa jadi Betul. TikTokers, Iya, betul, ya betul, kan, betul. bisa jadi
di Instagram juga bisa jadi konten-konten segala macam, konten kreator. Itu tuh kemarin jadi keresahan kita ya. Iya, kayak kita tuh kira-kira bisa nggak ya beli rumah, apalagi dengan gaji UMR atau kita masih karyawan kontrak PKWT segala macam gitu. Iya, betul. Ternyata bisa banget. Bisa banget, Ternyata bisa banget, bisa bisa banget. guys, jangan putus asa. Banyak Om klien-klien Genjet Om. Banyak, rata-rata kurang lebih ya 50-60% Gen Z sih. 50 sampai 60% Gen Z. wow. Aku kira bakal 20%-an loh. Iya. Enggak sih, Gen Z sekarang lagi luar biasa, Lagi naik-naik. lagi naik daun. Tapi bukan ini kan, bukan dari hasil, maksudnya warisan atau apa kan? Kayak ini. Kalau itu kayaknya Om lebih nggak tahu ya. Kalau Lebih Kalau gue ya. Tapi biasanya Om dari Gen Z itu kan pasti ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa kasus lah yang Om temuin dari Gen Z itu kebanyakan apa sih Om? Misalkan kalau untuk pemilihan properti gitu? kebanyakan mereka itu nyari rumah yang memang sesuai dengan apa sih namanya? Budget, kriteria dia, karena kan Gen Z tuh mobil ya sekarang ya. Iya. Mobil terus dan juga mereka tuh lebih suka yang model-model kekinian lah. Kekinian. Banyak kan di situ. Konsep- Kebanyakan Gen Z. iya, ada kebanyakan Gen Z tuh yang punya konsep industrial tuh, ada teman gue Gen Z. Siapa tuh? Ada tuh temen gue. Ada. Ada aja yang main kayak gitu Ada, berarti ya. ada. Lebih Coffee ke shop gitu ada. Nah, yang lagi hits apa Om sih? Yang Iya. lagi digandrungi oleh kaum Genjet rumah-rumah sekarang? Konsep apa gitu? Konsepnya mereka lebih suka yang kayak kontemporer, Oh iya. terus tropical, Iya, terus ya mereka nggak butuh rumah gede sih sebenarnya. Iya. Karena mereka butuh tuh yang penting punya rumah, modelnya dia suka, terus jaraknya antara pekerjaan dia tuh nggak terlalu jauh karena kan dia mobil kan, gitu. Berarti jarang ya Om yang kayak American Classic. Biasanya kalau untuk kelas modern klasik, American klasik itu umur-umur 30 ke atas biasanya lebih suka kayak gitu. Biasanya Gen Z pasti kontemporer. Iya, gitu, betul. Berarti Om kalau biasanya tuh pertama kalau pengen beli rumah nih ke Om nih, DM dulu tuh berarti itu kan? Iya, biasanya DM, ntar kita arahin ke WhatsApp, ntar kita langsung kasih pertanyaan, nyari kriteria seperti apa nih rumahnya. Dari segi model, dari segi luas tanah, dari segi harga, terus dari segi akses, itu pasti ditanyain. Om megang daerah mana aja Om? Megang daerah itu banyak, Jakarta, cuman kita lagi fokus ke Jaksel. Kan Jaksel. anak Gen Z kan Jaksel ya. Ini Dan Masih gue wangi kan, Mas- gue gitu. masih wangi tuh Om ya. Masih wangi banget. Gen Z. Suci, lebih ngeri lagi nih, Genjet punya rumah dikasih beban rumah daerah Jaksel. Bisa banget. Bisa banget, Om? Bisa banget. Karena kita kan memang Jaksel nih areanya. Oh iya, dia yang pakai Jaksel, khususnya di Jagakarsa. Oke. Jaksel. Jadi banyak banget sekarang malah justru rata-rata kita yang beli tuh masih muda-muda sih, masih Gen Z lah, masih muda-muda lah. Berarti bisa nih ya Gen Z punya rumah di Jaksel. Aku kira Gen Z bakal banget. dapetnya tuh Bekasi, Tambun, Cibitung. Srengseng. Bisa banget. Bisa banget. Dan banyak juga ya Genjet, klien-klien Om Genjet gitu yang Banyak. di daerah Jaksel. Banyak. Khususnya di Jagakarsa itu karena memang Jagakarsa kan sekarang lagi naik daun ya. Karena maksudnya di mana lagi beli rumah di Jakarta, apalagi Jaksel, tapi yang harganya masih masuk akal. Jagakarsa doang. Jagakarsa. Oke, iya betul. Selain Jagakarsa ada lagi Om? Kayaknya belum ada deh. Belum ada. Yang Masih- masuk akal ya. Yang masuk masuk akal akal buat harganya sekarang dan masuk dalam kriteria range harganya anak-anak Gen Z. Oke, tapi rumah di Jagakarsa itu minimal tanahnya rata-rata berapa Om rumahnya? Tanahnya bervariatif, cuman kalau untuk harga yang masuk ke Gen Z ya, maksudnya Gen Z yang benar-benar Gen Iya, Z itu masih ada di bawah 1 M. Oh ada. Ada range 700-800 masih ada. 700 800 masih ada. Masih ada. Waduh, terus saya beli ya. Asik. Sore ya, bener ya. Om kirim rekening Om. Asik. Langsung. 708. Paling minimnya berapa Om? Kita bicara Jagakarsa dan Jaksel. ya? Jagakarsa tuh paling minim harga 700-an masih ada. Masih ada. Masih ada Gue 700-an. terang ya 700. 700-an. Iya, walaupun Jual sertifikat. Walaupun apa Om? walaupun tanahnya nggak sebesar harga di atas 1 M ya. Tanahnya mungkin di antara 30 sampai 40 meter lah. Cuman kita di sana bikin
Nah, ini yang luar biasanya arsitek tuh begitu tuh. Fungsional ya Om ya. Luar biasa. Jadi kita bikin tanah kecil tapi terasa lega. Oh. Gitu. Oh. Dan banyak kan kita kan bikinnya pasti nggak cuma 2 lantai ya, 3 lantai, ada rooftopnya segala macam. Itu yang bikin menarik mereka. Jadi besar ke atas ya. Betul, karena mindset kita tuh kita lebih menginginkan Gen Z tuh mendingan punya landed house daripada apartemen. Landed house. Iya. Oke, Mendingan punya rumah daripada apartemen. Iya, iya, iya. Itu obrolan kita kemarin juga. Kemarin aku sempat kepikiran kayak kalau udah gak bisa benar-benar beli rumah ya, kayaknya udah pilihan terakhir tuh udah mentok nih Apartemen. Cuman tetap kita punya goals, pengen punya Di rumah. Rumah. Ternyata Landed kita house. terlalu pesimis kemarin ya. Iya, terlalu pesimis berarti Om ya. memberikan jawaban. Ternyata bisa Gue guys. penasaran Om. Skemanya tuh, misal skemanya apa aja sih kalau pengen beli rumah? Beli rumah. Hah? Skema untuk umum atau gimana? Untuk umum Kita aja ya. bicara umum dulu deh. Skemanya banyak. Kita ada 3 skema sih. Jadi ada yang pertama pasti yang paling banyak dicari orang tuh pasti skemanya KPR. KPR, oke. Ya, kredit kepemilikan rumah. Yang kedua itu cash bertahap bisa. Kalau ini tergantung dari ownernya ya, penjualnya. Yang ketiga itu ya cash keras. Cash Oh, keras. Jebret, Langsung jebret cash gitu. Langsung jebret gitu. Gitu. jebret. 50-50 gitu ya. Jebret gitu. Biasanya Jangan nyusahin. ya antara 50, kadang kalau kayak gitu kan tergantung obrolan sama owner ya. Aha. DP berapa, nanti setelah tanda tangan akad di notaris langsung pelunasan yang penting. Oh, gitu. Lengkap juga ya. Iya. Itu KPR minimal biasanya Gen Z tuh berani berapa tahun tuh? Om? Gen Z itu nah kebetulan tuh Gen Z itu banyak banget kebantu ya dari segi perbankan juga itu sangat terbantu banget. Karena dari perbankan itu ngeluarin luar biasa, ngeluarin bener-bener policy buat Gen Z itu produknya itu bagus banget. Itu bisa DP 0%, Hah? sama tenornya bisa 30 tahun. Oh. Dan bunganya pun spesial kalau buat Gen Z. Bunganya matahari. Nah itu, kuaci dong. Pokoknya luar biasa, Gen Z tuh kebantu banget. Kebantu sama sistem kayak gitu ya, Mbak? Betul, Dari sangat bank. kebantu. Makanya dengan adanya itu mereka banyak berbondong-bondong beli rumah. Oke, berarti ketika Om juga ngasih rekomendasi ya skemanya mau kayak gimana? Betul pasti, Mhm. pasti. Tapi Atau dapat dari pihak si perbankannya juga? kalau dari perbankan kan kita namanya agent, pasti kita ada koneksi ke perbankan. Jadi setiap ada update mereka kasih tahu kita, ya kita kasih tahu ke para pencari rumah. Oh, berarti Om sebagai seorang agent juga siap untuk konsultasi juga ya, Om ya? Terkait pasti. dengan pemilihan banknya itu tadi. Pasti, Gitu. pasti. Karena kita pasti sounding ke customer kita, buyer kita, mau milih bank apa ya kita langsung kasih. Om, ada bedanya gak sih Om ketika ngadepin klien Gen Z sama bukan Gen Z Om? Bedanya? Hah? Secara Pasti treatment. ada. Secara treatment pasti ada. Kalau ke Gen Z tuh lebih enak karena kita kayak teman. Oh, Jadi, bro. yoi, Karena Om juga Gen Z ya, Om kebetulan ya. Iya. Lebih enak, lebih nyambung gitu. Jadi Lebih kita nyambung. ngobrolnya tuh nggak Lebih terlalu leluasa kaku. ya. Betul. Kita bisa kayak, serius lu mau beli rumah? Iya. Gak yakin. Masa gak yakin? Masa gak yakin? Lu ngepet ya? Berarti yang dibedain dari secara treatment pendekatannya aja di awal berarti Om, Betul. kalau dengan Gen Z sama yang mungkin di atasnya Gen Z gitu ya. Betul, pendekatan sih. Pendekatan. Ribetan mana Om? Gen Z nggak sih? Enggak ya? Ribet dari segi apa dulu nih? Ya maksudnya banyak mau gitu. Kalau banyak mau, ya pasti tergantung ya. Kadang malah yang apa namanya, yang lebih dari Gen Z, kadang ada yang banyak mau. Kalau Gen Z tuh lebih enak tuh, karena dia lebih terkerucut. Dari sisi model udah pasti. Mau, udah konsepnya dia Iya, sendiri. konsep Punya seperti selera itu. sendiri. Oke. Betul. Terus dia pasti nyarinya yang aksesnya pasti dekat sama mobilitas dia gitu. Dan pasti juga yang bisa KPR. Iya. Jadi apa namanya? Oh udah lebih enak ngarahinnya gitu. Betul, lebih enak karena mereka diajak ngobrol, masih ketika kita kasih knowledge soal rumah segala macam tuh mereka lebih menerima sih, lebih Kan aware juga. biasanya kalau lebih matang tuh kayak ini airnya gimana gitu-gitu. Pasti. Tetangganya Iya, gimana? iya. Ke musola deket gak? Iya. Internetnya bagus nggak? Jaringannya bagus nggak? Iya, betul. Kalau mereka lebih ke kalau suka ya langsung. Mereka lebih ke situ sih. Lebih ke suka gitu. Kalau Om sendiri nih buat ngambil rumah, skemanya
lebih enak yang mana, Om? Ya kalau lebih enak sih dari duit orang tua kali ya. Cash. Cash keras itu udah paling enak. Nggak Kita mikirin ya kan. nyicilnya ke orang tua. Iya, nyicilnya ke orang tua. Bagian berapa ada orang tua nagih ya? Nggak bakal ada bunga kan, ya kan? Ah. Dan nggak bakal ada debt collector juga ya kan. Oh iya lah, kalau nggak mungkin di... Tapi dari pandangan Om Aji sendiri sebagai agent properti, itu biasanya kalau pembelian rumah lebih gampang ditanganin itu KPR, cash atau cash bertahap? Kalau gampang, Ngurusnya ngurusnya gampang pasti cash keras ya, pasti lebih Langsung gampang. gitu ya, itu? Langsung karena kan langsung ke notaris tanda tangan, jadi udah langsung nempatin rumahnya kan. Kalau KPR kan kita harus ada proses dulu nih. Jadi kita Pengajuannya harus gitu ya? ada ngumpulin datanya dulu, kayak data pribadi, data pekerjaan, Iya. segala macam kan. Kita Dicek dulu kumpulin riwayatnya ya. kasih ke bank, dicek segala macam, ada proses kurang lebih 14 hari kerja lah prosesnya. Tapi sebagai agent sendiri, ketika misalkan ada customer yang emang cash keras, berarti kita gaji yang kita tentuin sendiri buat sebagai agent itu lebih kecil kan, Om, berarti? Oh, enggak dong. Oh, enggak, justru? dong. Justru sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Kalau untuk kita agent itu memang kadang maksudnya udah ada pakem ya untuk fee-nya tuh berapa. Kadang malah enaknya sekarang tuh lagi banyak fee plus apa gitu. Oh, Plus. Plus, ya. Plus-plusnya dalam arti positif ya. bukan yang begini ya, Om, ya? Iya, bukan yang begini ya. Gitu. Tapi biasanya kalau halangan, maksudnya untuk pengajuan KPR nih Om, hambatannya apa sih yang bisa bikin kita gagal Iya, buat iya. KPR pengajuan? Yang paling penting pengajuan KPR itu hasil BI checking. Ini yang penting nih. Ini yang paling penting. Sepakat Om. Kalau sekarang kita disebutnya SLIC. Kalau dulu BI checking SLIC. OJK. Iya betul. OJK. SLIC OJK. Itu yang paling penting karena gaya hidup sekarang kan banyak banget yang bikin BI checking kita kurang bagus ya. Kayak mengalami nih. Kayak hidup Gen Z, Iya. ngajuin kartu kredit, Betul. pay letter, Pay letter. Kayak gitu-gitu ya? Nah, itu yang Pinjam sebenarnya. pay temen. Iya, ntar gue Nah, kalau itu nggak ada BI checkingnya tuh, nggak ada SLIC-nya Ada tuh. biasanya gitu. kasihan temennya tapi. Kasihan temennya. Tapi ngaruh gak sih Om kalau misal tapi yang ngurusin tik itu Om apa pihak Yang ngurusin apa? selik? Langsung pihak bank. Pihak bank ya? Heeh, Tapi langsung pihak bank. sepengetahuan Om ngaruh gak sih? Misal ketika di selik, track record aku mainnya di kecil, di yang angsurannya kecil gitu, tiba-tiba ngambil yang KPR yang angsurannya besar gitu. Ngaruh gak sih buat dipertimbangkan lolos apa enggaknya? Ngaruh karena kan beban hutang sama penghasilan kita harus Balance. ada hitungannya, Oh, ada iya. hitungan. Jadi kalau Gen Z kan banyak kan masih single ya. Tapi ada juga banyak juga yang masih udah nikah sih. Iya. Banyak juga. Jadi di situ ada komposisi dari bank, hitungannya tuh seperti apa. Jadi dari income berapa, beban hutang berapa, terus biaya hidup berapa, nanti ketemu bersihnya berapa, baru dikali 40-60%. Jadilah RPC itu ya Om. Betul. Wih, Repayment capacity. Ai. Ilmu lagi aja dari luar gua. biasa. Berarti RPC. margin errornya tuh berapa? 60% tadi? 40 sampai 60. 40. 60%. Margin error itu, Om. Ya, tergantung dari segmen pekerjaan dia. Usia mempengaruhi gak? Usia nggak mempengaruhi. Kalau Oh, Gen paling- Z kan masih muda dong. Paling segmen pekerjaan. Gen Z paling tua sekarang umurnya berarti 29. 29. 97. Berarti saya bukan gengsi dong. Milenial. Milenial. Skema yang paling masuk akal buat Gen Z sekarang, maksudnya yang paling inilah bisa diakses KPR tadi ya. KPR, pasti KPR. Penting ya ngejaga nama tuh ya. Selik. Penting banget. Iya, penting. Karena itu satu utama. Kalau misalnya ada gitu track record yang jelek, itu udah bener-bener gak bisa ngebantu ya? Atau Om Aji sebagai agent properti bisa nggak ngebantu kayak mengusahakan itu? Bisa, kan dari pihak bank juga ada kebijakannya. Jadi ketika ada track record yang agak sedikit kurang bagus, itu nanti harus dilunasin. Nah, itu harus nunggu beberapa bulan, beda-beda bank soalnya. Oh, biar prosesnya. seliknya. Iya. Seliknya ini, seliknya harus berapa memulih bulan. lagi ya. Betul. Itu harus ada. Gitu. Oh, minta dulu. Kadang ketika kita masih ada banyak baki DB pun harus dilunasin dulu ya. Betul. harus Biar dilunasin. bebannya enggak Iya, yang tadi Ya, itu nama tadi angsurannya. RPS ya. RPC. RPC. Nah, biasanya kalau si RPC itu dimasukin juga Om kan? Si Dimasukin. beban hutang. Dimasukin. Biar tahu bersihnya berapa. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang Gen Z gitu, Om, mau beli rumah tapi dia udah nikah, ketika dicek seliknya
si suami ini jelek, tapi nama istri ini bagus, bisa nggak? Balik nama. Nggak bisa Gitu, dong. ditukar gitu. Nggak bisa Nggak dong. bisa. Nggak Harus bisa berarti dong. harus dua-duanya itu bagus dong. Dua-duanya bagus. Oh, berarti itu jadi PR juga ya? Jadi Jadi PR kita cari dua-duanya bagus. pasangan yang punya Enggak sih sebenarnya balik lagi. Enggak, Karena untuk awal mungkin karena kan kita belum kenal ya. Betul. Untuk awal menentukan karakter nih Iya orang sih. bayarnya bener apa enggak dari slik itu kan ngebacanya. Dari karakter. Hmm, Makanya di bank ada itu 5K karakter salah satunya yang Ah, bagus. Rimasi ya, karakter, Iya, capacity. Collateral. Jangan. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Condition. Luar biasa loh. Iya. Tapi justru itu yang agak kadang-kadang jadi problem juga tuh BI checking kalau udah suami istri itu. Oh, Ya iya. kan tahu-tahu iya. suaminya BI checkingnya kurang bagus di kartu kredit kok. Maksudnya, kamu punya kartu kredit ya kan? Sama ini. Iya, sama ini. Kamu Berarti nggak tahu aku. untuk antisipasi bagusnya sebelum nikah tuh sama-sama di BI checking dulu sama KUA ya. Iya, benar. Harusnya ada Kan begitu. sekarang kan Betul. jadi KUA tuh lebih neliti BI checking harusnya Betul. sekarang nggak tepuk sakinah ya Om harusnya. Iya, benar. Harusnya BI checking, BI Iya, checking, BI checking gitu harusnya. Tapi kan Om kalau pengen cepat mah apa 5C-nya cair kan? Ya, betul. Cair. Ada cair gitu. Kalaupun ada apa-apa, misal ada track record nunggu itu masih bisa diusahakan ya. Masih bisa Asal diusahakan. ada underlying minimal dilunasin Betul. atau dalemin lagi. Kenapa Betul. bisa sempet jadi gue yang ngomong nih. Iya emang apa? oh iya. Ya, jadi gue mah nitip pesan nih ya buat teman-teman Genji karena gue pun ngerasa gitu Om ya. Jagalah nama baik kalian, apalagi gaya hidup tadi, Lifestyle. lifestyle, apapun yang kita beli pertimbangkan dulu dan sesuai kebutuhan tentunya. Betul. Jangan sampai memaksakan diri, Betul. terus kita yang tidak mampu, ini dampaknya ke depannya. Betul. Ketika kita ingin mengajukan sesuatu itu susah. Susah. Betul. Apalagi rumah. Udah mah ditambah Gen Z. Sliknya jelek, Iya kan? gajinya UMR kagak nyampe. Iya. Kontraknya cuma 3 bulan, 2 bulan udah cabut, kagak sesuai passion. Curhat ya. Ada yang mau gimana lagi 3 bulan kalau nggak icip di. Ini zaman sekarang. Tapi bentar Om, guys, bentar kalian lanjut. Kayaknya gua ngambil sesuatu dulu. Ambil apa tuh? Bentar, lanjut Wah, aja. penasaran. Oke. Wah. Oh, tapi aku pernah dengar katanya kalau misalnya mengambil KPR lebih dipermudah tuh kalau kita udah punya pasangan statusnya nikah. Kalau single katanya bisa, cuman mungkin agak ribet ya. Gimana Om pandangan Om? Kalau menurut kita yang pengalaman gue tuh mau dia dua nikah atau belum masih oke-oke aja. Oh. Tergantung yang tadi ditanya tuh kalau udah nikah itu memang dua-duanya malah lebih berat sih menurut gue. Lebih Karena berat? dua-duanya harus dijaga BI Oh, checkingnya. BI checkingnya. Bener kan? Harus dijaga, harus saling terbuka dong sama pasangannya kan. Ah, Kalau masih single kan dia tahu sendiri BI checking gue bagus nggak nih, gitu ya kan. Terus dari sisi single sama yang sudah nikah tuh pasti ada pengurangan biaya hidup yang beda. Kalau single semua dikurangin per bulan 2 juta. Kalau udah nikah itu bisa sampai 3 atau 4 juta gitu Oh, kan. cicilannya ya. Betul, apalagi kalau sudah punya anak itu beda. Yang penting itu baik lagi ke gaya hidup yang menentukan BI checking itu sih. Yang paling penting untuk KPR itu. Filter pertama soalnya. Kayak semuanya juga kayak gitu sih Om sekarang BI checking tuh ngaruh banget. Ngaruh banget. Halo. Nih Om, bawa hadiah buat Om. Wah. Kayaknya ngobrol mulu minum kagak kan sahabat ya. Kan, Nih buat Om nih, sorry ini Wah. buat kamu Gita. Kalau boleh tahu nih, saya dikasih gak? Ini. Dikasih apa bro? Hah? Air doa. Doa ini bismillah dulu insya Allah kebeli rumah. Bismillah. Bismillah kalau di rumah ya. Bareng-bareng ya bareng-bareng. Sore. Perlu cheers gitu. Ya harus lagi. Harusnya gitu ya. Cheers gitu. Oh, ya BI checking itu step awal. Step awal filter pertama kali. Filter pertama kalinya itu BI checking. Betul. Genjet. Banyak sih banyak ya Om nemuin kasus orang yang ketolak gara-gara slik. Banyak. Karena kadang ada dua kemungkinan sih. Kadang memang dia tahu, sudah tahu. Yang kadang yang kedua, dia nggak tahu sama sekali. Oh. Nah, yang kedua ini beberapa case ada karena kadang tuh tahu-tahu kita dikirim kartu kredit Oh. yang sudah aktif atau kadang-kadang dia kartu kredit ada tapi dia nggak tahu kalau ada kartu kredit kan ada iuran tahunan nih segala macam dia Tertagih. lupa gitu Oh, Ini ngeri juga ya. gitu jadi kita memang harus benar-benar kontrol
Apa yang kita punya kayak kartu kredit itu benar-benar harus dikontrol. Harus aware soal keuangan berarti Om ya? Iya. Dari dini ya? Betul. Itu yang filter pertama harus batu utama banget. Bukan check out doang ya. Itu dia. Kita harus tahu sedetail itu. Iya, betul. Karena dampaknya kan banyak kok kasus yang bilang Oh, ya. banyak. Yang banyak ketolak gara-gara BI checking. BI checking. Betul. Langsung Karena kan hopeless sih itu, gue bayangin lagi kan. karena kan sayang ya, maksudnya untuk dari segi kemampuan bayar ada. Iya benar. Iya betul. Iya, betul, tapi betul. cuman gara-gara BI checking yang dia nggak tahu, itu dia harus lunasin, harus nunggu beberapa bulan lagi. Ternyata rumah yang dia sedang udah laku kan, nyeselnya Iya, bukan sedih. main Iya, itu benar. sih. Tapi gue juga punya temen Om, ada cerita, ini cerita nyata, sumpah demi Allah. Iya percaya, ya? silakan aja. Kayak tukang bohong. Tiba-tiba langsung demi Allah, kayak punya trauma masnya. Ini cerita nyata, maksudnya Ternyata. pengantin baru, Ah, cakep. terus ya pengen punya rumah, dia pengen ngambil KPR gitu Om, di kelasnya gitu. Cuma pas diselik, jelek riwayatnya. Dua-duanya. Satu. Oh, satu. Pas didalemin ternyata pinjam nama gitu Om. Oh, atas nama. Atas nama. Gitu. Kan kalau gitu ya mau gimana lagi ya. Betul. Lebih kayak ngapain dikasih gitu. Iya. Logikanya namanya sendiri aja gak dijaga, apalagi nama orang lain gitu. Nah, itu banyak kayak Kayak gitu, gitu. Bang, ya? Banyak-banyak. Jadi mungkin saudaranya pengen ngambil motor tapi pakai namanya. Iya. Gitu tuh. Banyak tuh kayak gitu tuh. Kesel ya Om. Banyak. Ya. Gagal closing gue. Kesalnya bukan main tuh begitu. Tapi kadang-kadang BI checking tuh misalkan ada yang aktif gitu Om, nggak macet gitu secara angsuran atau di seliknya gitu. Itu jadi ngaruh gak sih? Maksudnya ketika memang itu aktif jadi penilaian juga gak sih dari bank itu? Oh ini bisa nih ternyata gitu. Atau ngelihat dari Bakidopidi atau outstandingnya juga? Pelapon efektif gitu. Justru malah yang bagus itu jangan bersih-bersih banget. Iya. Justru gitu. Yang bagusnya jangan bersih-bersih Karena banget. belum teruji Om ya. Belum teruji Bersih karena dalam artian belum pernah ngambil kan. No slick ya. Betul. Slicknya nol gitu kan. Betul, sepengalaman gue sih gitu. Karena kan bank kan ngelihat karakternya di situ. Iya betul. Ini orang nih lancar nggak nih bayarnya gitu. Oh, lancar. Lalu berarti benar nih, Iya. bisa nih. Nah, gue punya pertanyaan nih Om. Misalkan nih ada Gen Z sekarang yang nonton, gitu. Ketika dia sadar nih, ayo gue aman nih. Dari tadi kan kita aman nih, gue nggak pernah minjem, nggak pernah apa segala macem, gitu. Nah ternyata sekarang kan kalau no slick itu juga itu jadi penilaian juga, gitu. Betul. Nah kira-kira ketika kita pengen punya rumah, gitu, kita pengen KPR, gitu. Terus berarti kan kita harus punya pinjaman dulu dong untuk jadi Betul. patokan Iya. bank kalau kita tuh lancar gitu, punya pengalaman lancar gitu. Kira-kira angsuran apa sih Om yang sekiranya sebelum ke rumah ya gitu, yang buat ngebagusin si BI checkingnya atau slicknya gitu di awal gitu Di pertama awal. kali biar nggak no slick banget. Di awal yang paling gampang ya pasti kendaraan mungkin nih. Oh, Kendaraan ya, oh berarti Kendaraan konsumtif ya mungkin. Meh. konsumtif jatuhnya. Iya, karena maksudnya lebih bermanfaat. Sebenarnya yang paling gampang kartu kredit. Yang paling gampang. bacanya dari Cuman situ. itu tadi Om ya, banyak yang nggak ngerti soal mekanisme kartu Betul. kredit itu tadi, malah takutnya malah menjerumuskan ya. Betul, Iya, satu. Yang kedua itu iman sih sebenarnya. Iman. Kalau kartu kredit tuh tergantung iman kita. Iya, gitu. benar. Ya kalau karena kalau udah pegang kartu kredit, gua pakai kredit aja itu. deh. Padahal ada cash, padahal ada uang sendiri. Tapi lo gue sampai sekarang gak dikasih ngerti tuh konsep kartu kreditnya gimana Om. Sumpah gak dikasih ngerti. Nggak dikasih ngerti. Jangan ngerti deh. Jangan. Tapi kayaknya sekarang mah kalau Gen Z kebanyakan bukan kartu kredit, Om, lebih ke pay later Om. Nah, betul. Kayak pulsa Betul, gitu aja betul, bisa betul. pakai pay later, lupa kebayar apa Tadi gimana? bisa loh pakai Iya kan? letter. Gitu. Nah ini juga jadi jadi habit Om. Iya, Ini yang gue sebenarnya rasain Gen Z Om. tuh itu. Habit ini Om, habit yang GAD. gue belum sampai premis gua. Udah Udah langsung ditembak ya. Enggak, gua kan sering gini Om, kalau pulsa gitu pakai pay letter dulu bulan depan. Iya. Padahal kita mampu buat beli pulsa. Iya, itu. 25.000 pay letter dulu aja bulan depan gitu. Betul, sama kayak zaman yang kartu kredit juga gitu. Oh, kayak Jadi gitu. kita mampu, kita bayar tuh mampu, tapi kita lebih gesek aja deh. Gitu. Iya. Jadi apalagi kalau kartu kredit itu pride-nya lebih nunjukin ya kan, gesek ya kan. Apalagi sekarang banyak banget promo-promo ya, Iya, Meh. jadi Iya, gesek, bulan begini dah. Puyang. Iya, gesek. Iya. Gesek, bablas Itu lagi. pasti di auto debit ya? Apa enggak salah? Tergantung kesepakatan antara orangnya sama pihak bank. Oke. Baik lagi yang tadi sebenarnya kalau untuk KPR tuh memang kalau bersih banget sebenarnya bukan nggak bisa, cuman Riskan. riskan karena pihak bank pasti akan lebih analisanya akan lebih dalam. Ngedalaminnya lagi. Dia akan lebih dalam artian dia akan ngecek benar-benar ngecek
ini orang itu karakternya seperti apa dari sisi kerjaan, dari sisi dia kepemilikan dia rumahnya masih sama orang tua atau enggak, pokoknya lebih dalam lah intinya. Oke. Tapi bisa aman. Nah, dari ini mempengaruhi gak Om? Kayak nih orang punya gaji tetap sama nih orang nggak punya gaji tetap, dalam artian bisa dibilang apa ya, segmennya mikro kayak pengusaha gitu Om, yang emang nggak tetap tiap bulan segitu gitu, kadang naik kadang turun, itu jadi pertimbangan besar juga gak? Sebenarnya enggak sih, kalau KPR dia semua segmen masuk. Cuman kalau kayak wirausaha ya, pengusaha. Oh, wirausaha, sorry. Iya, wirausaha itu dia analisanya lebih dalam dan datanya lebih banyak. Oh, Kayak kalau untuk karyawan nih, contohnya persetannya rekeningnya cuma 3 bulan terakhir. Oke. Kalau untuk wirausaha bisa sampai setahun. Oh. Terus ngelampirin kayak PO, terus bon-bon atau segala macam, Semuanya deh. kontrak-kontrak. kan kalau ini mah tinggal selik gaji doang. Terima transaksinya tinggal tarik di rekening koran. Betul. Oh, kalau mikro lebih ribet lagi ya? Iya. Apalagi belum bankable Om ya? Itu lebih ribet lagi ya? Belum apa? Apalagi bankable, asik banget. Iya, aku Nggak nggak tahu. Makanya yang bengong mulu ya, nggak tahu ya. Bankable tuh maksudnya kayak transaksi biasanya pakai ya lu banking gitu-gitu. Oh, iya, oke. Maksudnya tuh biasanya kalau pengusaha kayak mikro atau pengusaha yang menengah tuh kadang cash ya. Nah, maksudnya bankable tuh kalau bisa di-storein ke bank. Jadi terlihat tercermin di rekening iya, gitu. iya. Itu maksudnya. Betul ya. Gitu. Tadi kan ngobrol banyak sama si Om, gue tahu bankable, tahu RPC, tadi ngobrol banyak. Ya kebetulan tadi gue telat sih emang. Nah, waktu bro. Apalagi kalau wirausaha tuh banyak yang dilampirin kayak untuk izin usahanya segala macam. NIB ya? Segala macam itu yang agak lebih banyak dikeluarkan sih. Pertimbangan. Effortnya lebih banyak. Betul, pilih juga ya. Maksudnya kayak sebelum Om menyerahkan ke, kalau gini, misal Om ada klien yang pengen ngambil KPR, kayaknya sebelum disalurin ke bank, sama Om juga pakai analisa dulu ya. Pasti kita analisa dulu. Karena kan basicnya gue dulu pernah di bank kan, jadi Tahu lah sedikit Iya, ya. tadi. Terus daripada gua capek-capek kan Betul. closing, mending dari awal nih. betul mending dari awal. Gitu. Tapi Om kan Gen Z kan ini gaya hidupnya tadi kayak struggle banyak lah ya Gen Z untuk ngambil rumah. Kira-kira dari pemerintah sendiri tuh ada bantuan nggak sih? Oh, mungkin program kali ya? Program, kebijakan lah, kebijakan. Ya, kita bicara kebijakan. Kita bicara kebijakan sebelum tahun 2025 ya kalau nggak salah. Sebelum pergantian gubernur ya, Kepala daerah. gubernur itu pemerintah itu ngeluarin, DKI itu ngeluarin ada namanya program BPHTB atau pajak pembeli 0%. Oke. Jadi untuk pembelian rumah pertama itu pajaknya 0. Untuk semua kalangan ya, nggak cuma buat Gen Z ya, tapi itu ngebantu banget buat Gen Z karena kan Gen Z kan biasanya untuk mereka lebih milih buat bayar DP daripada buat bayar kayak pajak gitu kan, lumayan 5% ya. Ntar belum ada lagi biaya KPR segala macam ya kan, itu yang bikin jadi mungkin harusnya gue bisa ngisi rumah nih ya kan. Iya. Nah, pemerintah muncul dengan program itu bagus banget sih menurut gue sih itu. Itu bagus banget. Ngebantu banget ya? Ngebantu banget. Tapi sekarang udah nggak ada ya? Sekarang informasi terakhir sih udah nggak ada. Cuman dia ada peraturan baru. Jadi kalau dulu kalau dari perpajakan itu kan kenanya 5% kalau DKI ya. 5%. Jadi perhitungannya kalau semua rumah 1M itu pajaknya berarti 5%. 1M dikurangi 80 juta dulu, baru kali 5%. Itu kalau kena pajak tuh. Perhitungannya seperti itu. Nah, berhubung yang program tadi udah nggak ada, sekarang jadi pengurangannya jadi 250 juta. Tadinya 80, sekarang pengurangannya jadi 250. Cuma di situ sih. Di situ. Ya, gitu lah. Lumayan, 80 ke 250 juta. Iya, 250 nanti dikali lagi 5%. 5%. Cuman kan lebih enak lagi kalau 0 kan. Iya. Apalagi Gak usah ribet. apalagi kan di situ ada rumah pertama. Kalau Gen Z kan pasti rumah pertama, bener nggak? Iya, benar. Iya kan. First house. Pasti itu ngebantu banget sih kalau menurut gue sih. Cuman bahasa Inggrisin dong. First house, first home. Persom nggak sih? iya, persom ya. Ya, mulai aja itu. Udah sangat percaya diri. Udah jaksel banget dia. First Ternyata house. salah. Ternyata salah. Persom dong. Kayak pengen nyebutin Fear House gitu ya. Berarti aku baru nangkep juga, ternyata ngurus KPR tuh bukan cuma bayar KPR, ternyata ada biaya ngurusnya ya? Ada. Oh, sini tuh setiap bulan dong? Apanya? Itu biaya ngurusnya. Apa awal Apa aja? awal doang? Awal aja. Jadi di awal itu kita ada namanya, kalau KPR ada biaya KPR dari bank tuh. Ada biaya notaris
sama ada pajak, udah yang pasti tuh. Oh, yang Pajak. udah dibahas. Nah, biaya KPR itu ada biaya untuk KPR-nya sendiri, adminnya, asuransi, itu yang harus ditanggung. Kurang lebih, Wajib. ya kurang lebih itu kalau pajak kan udah 5% nih. Heeh. Terus sama biaya KPR sama notaris itu kurang lebih 10-12%, kan lumayan. Kalau pajaknya 0 kan udah berkurang 5 loh. Iya. Kirain bayar DP aja, ternyata masih Iya, ada biaya. itu tadi udah sama DP belum? DP kan buat Gensi ada, DP 0%. Oh, iya. Itu masih ada. Ada dong. Gas dari sekarang. Gas, Mas. anak-anak Gensi gas. Siapin. Beli rumah. 12% ya? Apanya tuh? Tadi berapa? DP 0%. DP 0%. Notaris, biaya KPR, terus tadi apa lagi? Pajak. Pajak. Berapa persen tadi? Kurang lebih 10-12 Dari harga ini kan? dari nilai plafon yang dikeluarkan dari sama nilai bank. plafon. Tuh, Iya, betul. guys, beli dari sekarang. Ngapain dari sekarang? Apa? DP. 0% cuy. 0%. Itu di semua di seluruh Indonesia, Om. Seluruh Indonesia. Di KPR di semua bank gitu. Iya, semua bank. 0% buat Gen Z. Gen Z. Beberapa bank sih. Dari sekarang kurangin gaya hidupnya. Jakselan masih ready kan, Om? Oh, ready dong. Ready. Om, tengoknya di mana, Om? Kalau pengen lihat-lihat rumah Jakselan. Kalau mau nengok rumah Jaksel bisa di akun sosmed gue kan. Apa tuh, Om? Sih. IG? Di sini. Ini. IG? Oh, sini. IG-nya boleh nanti editor ditambahin. Wah, mau bakal. Di episode 1 nggak ada soalnya mau bakal. Bisa di sini. Di sini gue tagih. Nah, gua bisa ngilang nih, Bi. Nggak punya waktu editor. IG-nya di Mukti Properti. Oke. TikTok-nya juga di Mukti Properti. Oke. Mukti properti pakai Y ya. Pakai Om? Y, betul. Pakai Y properti. Properti kan anak Jaksel gitu ya, Kak. Udah ada ajinya malah ya. Nggak ada. Kamu Mukti itu bawa berkah. Itu di TikTok sama di IG sama? Sama. Sama Mukti properti. Mukti Properti. Website ada, Om? Website? Website kebetulan kita belum ada. Belum ada ya? Karena kita apa ya, lebih ke sosmed sih ya. Ah. Lebih oke sih maksud gue. Berarti emang secara nggak langsung marketnya Gen Z dari lagi deketin banget sama Om lah ya? Iya. Untuk Pasti itu ininya. itu sangat-sangat target yang benar-benar kita prioritaskan sih. Gen Z. Tuh teman-teman yang mau konsultasi buat Gen Z di rumah, dimanapun lah yang nonton ini. Sih kayak acara Ramadan. Kenapa lu pada diem ya? Yang mau konsultasi rumah, yang mau nanya-nanya rumah, apalagi khususnya di daerah Jaksel, bisa ke TikToknya dan IG-nya Om Mukti Aji. Properti. Nanti ditulis lagi ya, balik lagi deh. Jangan. Apalagi Gen Z yang baru nikah ya. Iya. Itu belum sempurna tuh, belum ada tangganya tuh rumahnya. Iya, baru rumah doang. Baru rumah doang ya. Itu pun rumahnya rumah buat Itu buat ini rumah Iya. beda lagi harus ada punya rumah gitu. Nah, Om, kira-kira nih Om, dari Om sendiri, kalau bisa sharing ke kita, kira-kira tips pertama kali buat kita sebagai Gen Z nih mempersiapkan selain dengan niat ya, Betul. pengen punya rumah gitu, apa aja sih Om setelah itu? Kalau untuk tips itu sebenarnya tuh ini untuk Gen Z ya. Iya, Gen Z langkah awal. biar bisa punya rumah. Yang pertama pasti yang tadi jaga gaya hidup biar BCK-nya bagus. ya. Udah pasti tuh. Iya. Udah pasti. Karena kan kalau untuk income atau penghasilan tuh beda-beda ya. Semua ngikutin. Jadi masalah income itu pasti bisa punya rumah, tapi tergantung income-nya dan tergantung harga rumahnya. Ya dong, income-nya berapa, harus menyesuaikan harga rumahnya berapa. Yang tips nomor 1 harus ngejaga itu gaya hidup, biar BCK-nya bagus, listriknya bagus. Yang kedua, Gen Z itu harus bener-bener, ya kalau mau nyari rumah harus pakai passion. Passion. Gimana tuh? Om? Bener-bener nggak cuma niat doang. Tapi Ada passion buat gua harus punya rumah, gua harus punya gairah punya rumah, harus kebeli. Ambisi, ambisi. Gitu. Yang ketiga, otomatis nabung. Tapi kalau walaupun nggak bisa nabung kan, yang tadi gue bilang ada program DP 0%. Tapi kan di luar DP itu kan ada biaya. Nah biaya itu harus nabung sih. Itu harus nabung, harus punya save money di situ. Karena kan syarat utama ketika kita bisa nantinya punya rumah, kan kita udah dikasih kemudahan nih sama perbankan. Ya otomatis kita juga harus tahu diri lah ya kan. Untuk nabung buat biaya-biaya seenggaknya ya kan. Gitu. Betul. Sepakat Om, sepakat. Itu sih tipsnya. Kalau Terus, gitu. Apalagi kita nih? gaji UMR ya, bisa nggak sih? Gaji UMR. Iya. Dan kontrak gitu Om. Kontrak.
Dan Itu jadi pertimbangan juga ya kontrak dan iya, pegawai kontrak Oh, iya atau tuh. tidak Oh, itu bener, pertimbangan dari bank. itu masih bisa dipertimbangkan atau udah nggak bisa kayaknya kalau kontrak? Kalau kontrak rata-rata bank itu pasti menolak ya. Oh, Karena kan di situ resikonya besar ya. pasti. Karena kan di di bank itu juga ada analisa, ada pihak risk juga kan yang menilai kalau ketika karyawan kontrak kan namanya KPR kan tenornya panjang ya kan. Kita nggak tahu nantinya karyawan kontrak itu amit-amit ternyata nggak diperpanjang atau gimana. Nanti malah nggak bisa bayar, sita rumahnya kan saya. Iya, saya. Sedih. Kalau karyawan kontrak tapi ponakannya Mark Zuckerberg, Nah itu beda lagi tuh, jugebek. Kayaknya nggak mungkin KPR ini. nggak mungkin KPR juga tuh kayaknya. Kayak beli saham developernya tuh kayaknya. Kalau balik lagi tadi gaji UMR ya, gaji UMR menurut gue sih masih bisa beli rumah untuk Gen Z. Makanya pemerintah ngeluarin rumah subsidi ya. Oh, iya. Lihat tuh Sempat baca-baca. tahu itu. Itu rumah subsidi. Kalau sekarang kan berarti UMR Jakarta berapa sih? 59 ya? 59 tapi itu belum take home ya. Take home-nya beda lagi potongan-potongan lain. Take home pay-nya berapa? 57 ya? Lupa deh. 56, 57? Ya kita anggap 57 57 57 lah. 55 lah ya. 55 lah ya kita ambil. 57 aja deh mending. Ada Ronaldo. Iya benar. 56 dah, gue 56. Sana sih. Nah kalau untuk single sih sebaiknya ngambil subsidi. Kalau single. Kalau single, tapi kalau udah married atau udah nikah, dua-duanya terus UMR, otomatis kan udah lumayan tuh berdua. Iya, kebantu. Berdua berarti 11 juta ya. 11 juta masih bisa dapat rumah di Jaksel sih. Jagakarsa. Serius. Serius? Dengan Berapa juta? 11 juta Gaji? gaji. Dengan skema KPR. Dengan 9 KPR, harga rumah di bawah 1 M bisa. Di bawah 1 M. 700, 800 masih bisa. Tuh, kan kebuka kan ahlinya langsung Kebuka dia banget. ngomong. Apalagi kan tenornya bisa sampai 30 tahun loh. 30 Luar tahun? biasa buat Gen Z loh. Luar biasa loh. Benar juga. Jadi kan otomatis cicilannya jadi kecil dong. Iya. Iya. dong. Iya. Bisa nge-save buat kebutuhan lain ya, Om. Betul. Itu buat awal kayaknya sama aja pengeluarannya gak sih Om, kayak kita apartemen dulu, kos dulu, atau berbarengan kita ngambil KPR gitu. Sama aja ya pengeluarannya kayaknya ya? Sama aja. Apalagi Sekarang, untuk di Jaksel. iya sekarang kita ngekosnya di Jaksel aja udah berapa ya? Lo nyari 2 juta, 3 juta susahnya minta ampun kan kos-kosan Iya. kan. Iya, apalagi yang Kosan? maksudnya yang deket-deket sama Pusat kota. area-area mobil kayak Kuningan, Sudirman gitu kan Iya. udah agak mahal ya. Iya. Itu daripada kita ngekos, menurut gue sih mendingan beli rumah walaupun sekarang cicilannya 5 juta sampai 6 juta atau 7 juta, mendingan beli rumah punya sendiri. Iya benar. Betul. Benar jangka panjang juga ya. Makanya kadang gue juga kadang beberapa yang nanya, Mas, mendingan beli apartemen kali lebih murah ya? Ya kalau ngelihat lebih murahnya, Iya. apartemen oke lah. Cuman kan lu harus ada biaya maintenance per bulan. Iya, segala macam. betul. Lu nggak punya tanah, Mm-mm. landed house, lu nggak punya tanah, lu cuma punya bangunan ini aja, ya kan? Amit-amit nih, gempa segala macam. Iya. Iya dong. Itu worst case banget sih. Iya, kita Benar. walaupun di situ ada asuransi, cuman kan ada pengurusnya. Iya, agak ribet pasti juga lah, ya. Kan. Kalau landed house kan minimal yang pertama pasti sama-sama asuransi dan kita benar-benar punya aset yang nyata gitu, tanah gitu iya, ya. itu dia. Iya, Jadi lebih pede aja akunya. Ya, biar kelihatan nggak sombong juga sih Om ya, lebih ke napak tanah Iya terus betul. ya. Betul. Izin gitu ya Om. Biar this is my home. Nah, Om, My first house. Betul. Lela malu kali udah kali bos, malu. Om, kalau misalkan misalkan dibalik lagi tuh ke rumah subsidi, itu kalau misalkan pekerja kontrak bisa atau enggak sih Om? Nah, kalau pekerja kontrak itu nanti tergantung kebijakan dari banknya, BTN biasanya kan ya, banknya. Untuk rumah subsidi, kalau kontrak harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Mungkin ada kebijakan tertentu atau analisa tertentu sih di situ. Tapi kenapa sih Om kebanyakan saya pernah nyari gitu rumah-rumah subsidi gitu di sosial media gitu. Kenapa ke rumah subsidi itu secara letak kebanyakan nggak di pusat kota, dekat-dekat pusat kota gitu. Justru malah yang pinggiran lah gitu ibaratnya. Kenapa kayak gitu? Pasti kalau rumah subsidi pasti jauh dari pusat kota. Iya. Pasti karena kan pengadaan subsidi itu kan harganya murah ya. Nah, Otomatis pihak developer atau ownernya pasti nyari tanah yang murah. Iya betul. Ya dong, nah, tanah yang murah pasti di pinggiran Jakarta dong. Iya, Nggak mungkin di Jakartanya kan. Kalau di Jakartanya dia mau
buka rumah subsidi kayaknya yang bangkrut dia deh. Karena dia pasti nyari tanah yang murah. Iya. Iya, betul. Nyari tanah yang murah dan biaya pembangunannya juga lebih murah juga kan, gitu kan. Yang penting kan paling signifikan tanah sih, harga tanah pasti harus murah. Iya, ya. Karena kan rumah subsidi itu nggak cuman 10-20 rumah ya, ratusan biasanya. Iya, bener. Biasanya langsung ratusan Iya, ya. ratusan. Jadi dia ngambil tanahnya memang mungkin hektaran kali ya. Jadi pasti kan untuk kos beli tanahnya kan banyak. Makanya kalau dia ngambil di Jakarta itu udah Kemungkinan nggak ada ya. kemungkinan nggak ada. Yang berhektar-hektar gitu ya. Berhektar-hektar. Lu bikin stadion lu. Gitu. Tapi bisa jadi nggak sih butuh berhektar-hektar? Apa? Iya bisa jadi gitu, bisa jadi Iya. banget kalau Bisa, untuk rumah bisa subsidi gitu. Iya. Berarti Oh, itu buat rumah ya, subsidi. Om juga terbuka ya Om ketika memang misalkan Gen Z pengen Konsultasi. ambil rumah subsidi itu konsultasi. terbuka. banget ya, Konsultasi semuanya terbuka. terbuka lah ya Om. Kita kan nggak cuma agent tapi property consultant. Asik, keren ya. Property consultant. Tadi juga Gratis konsultan sama kita gratis. Gratis Om. Gratis ketika kadang kita memang punya apa ya? Punya mindset ya, walaupun orang nyari rumah ke kita nggak beli, nggak masalah. Karena kan banyak faktor kenapa dia nggak beli ya. Iya. Cuman kan ketika di lapangan dia mau konsultasi apa, tetap kita layanin kok. Tetap dilayani. Karena kita punya mindset, ya itu salah satu pahala buat kita. Walaupun Iya, kita belum dapat betul. komisi, dapat Iya. pahala lah minimal ya kan. Membantu ya Om. Bantu gitu. Dari situ kita bisa dapat rezeki bukan dari pahala doang, dari mulut ke mulut, karena pasti Nah, teman-temannya nih, itu, lo mendingan betul, sama ini nih, Sama ini orangnya enak nih, ini, ya. orangnya enak, maksudnya orangnya ramah dan Lu dibantu banget. komunikatif gitu, itu yang bikin itu. bukan hanya agent apa tadi? Property Properti, consultant. Apa tapi sih? ada. Bukan cuman agent atau marketing properti tapi property consultant. Consultant. Tadi gue mau bahas sedikit tentang jadi financial advisor juga ya. Asik. Advisor sama aja konsultan keuangan juga. Sama-sama merekomendasikan. Betul. Tapi Om kira-kira nih untuk Gen Z kayak saya nih Om nih ya. Iya. yang belum Belum kerjanya nikah. pertama single, Heeh. kontrak juga dan gaji UMR juga. Itu kalau pengen ngebet punya rumah banget nih, Om rekomendasinya apa Om? That's right, Mel. Daerah mana? Rekomendasiin. Daerah Yang mana sepakat? Paling utama pasti rumah subsidi. Yang kecapai, kejangkau gitu ya? Kejangkau pasti rumah subsidi. Kan masih single ya Om ya? Nggak Iya. ada. Kalau ini rumah di Jaksel Om, Rumah bisa di ditambahin nggak Jaksel. per bulannya? Single income. Bisa. Kalau nggak suruh tinggal di rumah Om aja nih kan rumah Om di Jaksel. Ajak dong Om di sini. Jatuhnya ngontrak Mas, itu jatuhnya ngontrak. Kalau gue masukin KKS saya. Iya betul, boleh itu. Masa tinggal sama Om Haji? Tapi serius gak apa-apa Om, tinggal sama Om. Aduh, Masa diseriusin? Masa mupeng gitu? Gak apa-apa di Ya kakaknya penting Om. Jaksel gitu kan. Faisal Mukti Aji gak apa-apa gue tambahin. Asal yang penting gue tinggal di Jaksel. Aduh kocak. pride-nya beda kalau di Jaksel ya. Iya, Rumah lo di mana? Jaksel. Jaksel gue. Jaksel. My home. My first house juga. Sorry deh, sorry. Besok belajar deh bahasa Inggris deh. My first house. Kalau Om sendiri dulu my first house-nya itu pakai skema apa Om dulu Om? Kenapa? Pakai skema apa? Skema apa? Gua kayaknya ini mah Kayak langsung ya. cash jebret nih kayaknya. Asik enggak, kalau kita lebih pasti kalau yang sudah menjalani di agent atau property consultant pasti mereka aware dengan lebih baik kita beli tanahnya dulu, ngebangun sendiri. Oh. Itu akan jauh lebih murah. Oh gitu. Karena kan secara logika kalau kita beli rumah ke apa namanya? Ke owner atau ke developer, pasti kan mereka nyari untung, kita dagang kan nyari untung. Iya, benar. Pasti. Makanya kalau untuk yang seperti kita yang memang rajin menabung, lah rajin menabung ya kan. Dan tidak sombong Kita, ya. iya, kita beli tanahnya dulu deh. Tips menabung nih nanti. Yang ya. penting kita beli lanjut. tanah, Lanjut. punya tanah, Ah. ngebangunnya ya kalau kita ada rezeki pelan-pelan kita pondasi, Iya, kan, iya, pelan-pelan aja Pelan-pelan. sampai jadi. Iya. Tuh. Oke pakai jasa SR ya. Bu. Nah, itu Bisa, luar biasa itu. bisa. Harus. Karena banyak yang seperti itu juga, Pasti Gen Z juga. Gen Z juga.
Berarti saving tanah dulu ya Om ya? Berarti ada plus minus juga ya. Betul. Ternyata. Plus apa di Egit? Kok jadi ulangan gini nih? Aduh. Makanya kadang gue kalau ketemu yang Gen Z itu kadang gue saranin mending kebeli rumah dulu deh. Baru beli kendaraan. Oh. Itu tadi gue nanya gitu tuh sebenarnya tuh. Beli rumah dulu, kendaraan dulu. Kadang mereka udah punya kendaraan tuh. Dan belum punya biaya buat KPR-nya atau pajaknya. Udah Mas, jual aja dulu kendaraannya. Sekarang kan kendaraan fasilitas umum banyak, ada MRT, ada busway, ada KRL, apalagi ojol. Iya di Jakarta kan deket banget, deket semua. KRL deket, busway deket, MRT deket, ya kan. Sementara dulu yang penting punya rumah dulu, udah kebeli rumahnya, baru nyicil mobilnya. Gitu. Berarti ke jauh tuh. Harus ada yang direlakan ya. Betul, untuk sesuatu yang lebih besar. Iya. Asik. Asik. Witis banget ya gue. Itu nanti dipotong aja tuh. Nggak, editor minta tolong nggak dipotong gitu ya? Masukin ke clipper ya? untuk sesuatu yang lebih besar. Iya, kita harus merelakan beberapa hal dulu untuk Betul. sesuatu yang lebih besar, guys. Gitu. Udah jangan ngomong, Mas. Jangan bengong, kita Ini keseruan. ya obrolan ini tuh kayak makin terbuka kan Om. Iya, Kemarin gue betul. belum kepikiran gitu Om untuk punya rumah, bikin rumah karena kayaknya skemanya ribet dah gitu. Itu Betul. urusan orang tua aja. Ternyata kita ketinggalan, Bi. Ketinggalan kereta, Ketinggalan kereta. ketinggalan Ternyata rombongan. mudah banget lagi ditunjang tadi sekarang ada program DP 0%. Betul. Terus si Om juga terbuka untuk konsultasi ya. Terbuka banget. Kalau mau beli rumah, ini jangan maksain deh ke sini dulu gitu. Betul. Sesuai dengan dengan budget kita. Om, Ya, sedia budget berapa Om awal-awal Om? Untuk Gue pengen ngambil KPR misal. Awal-awal paling minim lah di Jakarta kan tadi 700 jutaan. Buat awal biar proses administrasinya, pajak 0% ya? pajak enggak dong. Udah Yang enggak 0% kan? DP dong. Oh DP, sorry, DP Aduh, 0%. Kayaknya Pajak ngarep banget nih pajak nolin lagi nih. Berharap. nebelin aja. Kayaknya beliin aja ya. Kira-kira Om, butuh berapa awal nih? Ya kan tadi yang gue Savingnya. bilang itu untuk biaya-biaya pajak, KPR dan notaris itu 10-12% ya. Maksudnya kita pasti ambil pahitnya lah 12% lah. Oke. Rumah dengan harga 700 berarti Kita ya Kita hitung ya. 700 kali 12% kira-kira segitulah. Ntar, nih anggaplah rumahnya 700 juta. Kali 12%. Nolnya berapa sih? Nolnya Wah, iyalah. 8. Ini kan? itu 7 miliar. 7 miliar itu, Pak. Matanya masih bagus banget. Banyak makan wortel. Kali 12%. 84 84 juta. Itu asumsi yang paling tinggi. iya paling tinggi. Kita Paling bicara tinggi. pahitnya dulu. Pahitnya aja dulu. Tinggi juga. Oh, kita harus siapin uang tuh 84 juta. 84 Buat juta. awal. Buat awal. Buat Boleh. awal tuh, Om. Baru awal. Buat awal. Ya sekarang kan Gen Z banyak banget ketolong. Ada Pilot apa gimana? Nah itu. Ada itu kan banyak dong. Nanti angsurannya udah bukan angsuran lagi Om. Paling bener sih menabung. Menabung itu paling benar menabung. Bisa nggak sih Om itu di backup sama cicilan semuanya uang-uang? Nah itu Nah, bagus tuh. bagus banget. Itu pertanyaan yang tadi gue lupa mau ngasih tahu. Ternyata Gen Z juga dibantu nggak cuma program yang tadi DP 0% sama tenor atau jangka waktu KPR 30 tahun. Ada beberapa perbankan yang ngeluarin jadi kayak biaya KPR, biaya notaris itu di backup sama bank tersebut. Ditalangin lah, istilahnya ditalangin. Oh, iya. Jadi nanti ada 2 produk yang cicilan nih. Cuman yang nggak ditalangin pajak tetap. Sindir lagi dong. Itu, jadi Ayolah. itu yang paling ngebantu banget. Itu sangat-sangat ngebantu karena kan berarti udah ketolong tuh sekitar 5-7% kan. Oke. Ya kan kita tinggal nanggung pajak doang 5% ya kan. Itu berarti pajak kalau 5% berapa tuh? 700 kali kurangin 250 kali 5%. 700 Kurangin 250. dikurang 250 juta. Iya. Kali 5%. Salah tuh. Salah sih itu ya. Salah. Kayaknya salah Kita nol. lagi coba ngitung guys. 700 Ya, ada simulasinya ya. Kali, sorry kurangin. Kurangin 250. Itu 700 miliar, Mas. Serius? Agak anjing. Sama dengan dulu dong. Kayak Sama dengan dulu. kayak dikali. Kali 5%. Lebih murah, Bi. Nah, Iya, oh itu biaya pajak tuh 22.500.000. ya sekitar segitu range-nya.
Iya dong, kalau di backup sama bank kan lebih murah, kita masih Berarti bisa nyicil. yang nggak di backup cuma pajak doang ya? Pajak doang nggak bisa di Pajaknya backup. aja. Kalau di pajak di nolin ya Bisa sih di backup pajak. Yummy banget ya. Pajak bisa di backup bisa lagi. sama orang tua. Kirain bisa di backup sama ormas om. Kirain bisa di backup sama ormas. Motor kali ya. Ordal. Ordal bisa. Orang tua itu. Gue makin terbuka tuh gak? Kayaknya udah gak ada alasan lagi buat kita buat apa nggak punya rumah impian gitu Betul. karena sudah Karena difasilitasi. nggak mustahil ya, Betul. nggak mustahil. Sudah difasilitasi tadi dengan program KPR, dengan tadi apa yang bisa ditalangin, pajak juga bisa ditalangin sama ordal. Iya, ordal. Orang dalam. Orang dalam. Dalam rumah maksudnya. Orang dalam rumah. Kita Orang bisa tua. ngambil tenor yang panjang juga Panjang. biar angsurannya lebih Kecil. kecil. 30 tahun loh. 30 tahun. Khusus buat Gen Z. Khusus buat Genjit. Khusus Itu buat tapi Gen Z. udah termasuk asuransi kan? Asuransi itu Itu masuk. asuransi bangunan atau asuransi Ada dua, angsuran? asuransi jiwa sama asuransi bangunan. Oh, asuransi jiwa ketika kita amit-amit meninggal? Lunas. Pasti lunas dong. Oh, lunas enggak dilimpahin ke ahli waris. Enggak dong. Lunas. Ya, ahli waris gimana orang belum nikah, kalau udah nikah pasti kan Gen Z banyak kan belum punya anak kan. Oh iya benar. Benar. Kalau udah nikah, yang di cover satu doang berarti kan si atas nama doang. Bisa ada dua pilihan, mau satu doang atau dua-duanya, tapi lebih bagus sih dua-duanya. Nah, kalau masih single, Masih single ya dia doang yang di cover dia doang sendirian. sendirian. Gitu. Dan balik lagi Gen Z sangat dipermudah dalam hal asuransi karena masih muda, pasti asuransi lebih Oh, murah. preminya lebih murah. Betul, Karena benar. resiko apa? Betul. Resiko Resiko mati. meninggal dunianya lebih Iya. secara umur ya. Betul. Lebih. Buset ya. Umur gak ada yang tahu tapi ya. Iya benar. Meskipun umur gak ada yang tahu ya, tapi kan hitung-hitungan. Iya betul. Hitung-hitungan enggak matematika sih, hitung-hitungan umur makin tua kan fisik makin menurun. Betul. Betul. Gampang masuk angin, gitu-gitu kan kadalon. Iya. Dikerok meninggal gara-gara dikerok. Katanya kemana-mana nih kita ngobrol nih. Angin duduk. Padahal angin lewat doang disalahin ya. Angin duduk katanya. Orang yang duduk kita. Orang yang dulu kita nyalain angin. Iya. Gak Ada-ada pernah aja. masuk angin ya, Mbak? Enggak. Dikerok pernah? Apa? Dikerok. Enggak pernah tapi beneran. Serius? Ini serius beneran. Om pernah dikerok? Sering. Sering ya? Sering. Wah, sih, udah tua. Makanya preminya mahal nih. Iya, preminya mahal. Harus medical check up. Preminya mah. Pas mau buka polis pertanyaan pertama, Om sering dikerok nggak? Iya, Mbak. Preminya mahal nih kayaknya karena sering dikerok. Tapi menarik banget sih Om. Bener menarik banget ngobrol sama Om. Mungkin setelah kita selesai sesi ini kayaknya saya bakal banyak nanya sama Om. Ini lebih dalam lagi, Om. Iya. Boleh. Makin Kan gratis ya kan, gratis. Iya, konsultasi gratis. Tapi tahu diri aja kalau gratis. Ya, Tahu diri minimal aja. downhill lah, Om, ya. Minimal downhill lah. Mulai konsultasi gitu. Nah Om, Tapi suka kesel nggak sih Om? Maaf. ya silakan kita. Suka kesel nggak sih misalnya ada orang yang udah konsultasi banyak nanya panjang, terus ujung-ujungnya ya udah ghosting atau hilang. Oh enggak sih, kan balik lagi kita mindsetnya ketika kita ngasih informasi itu balik lagi kita pasti dapat pahala kan. Kan sharing ilmu ya kan, gitu. Sama kalian juga, kita sharing-sharing pasti kita dapat pahala ya kan. Minimal walaupun mereka nggak beli, kita kasih ilmu, yang penting dapat pahala. Yang kedua, one stop service kita bagus ke dia bisa rekomendasiin teman-teman. Itu sih yang paling Mulut ke mulut lah ya Om. betul. Om, love language-nya service apa sih? Act of service banget ya? Apa tuh? Apa sih gue salah ngomong kayaknya nih? Apa-apa? Love language. Love language. Gitu. Tapi orang marketing lip service-nya emang Harus Lip gitu, service, harus iya. gitu dong. Manis banget mulutnya Om. Iya. Iya, pakai kecap soalnya Pak. Pakai lip gloss. Pakai lip gloss. Nah Om, berarti kan Om sering ngadepin Gen Z gitu lah ya. Bahkan tadi Om bilang juga ada Gen Z yang udah jadi apa sih disebutnya customer gitu Om ya? Atau apa sih? Klien. Klien ya, klien Om gitu lah ya. gitu. Udah jadi klien Om. Itu ada gak sih Om yang maksudnya banyak permintaan dari biasanya kalau dari Gen Z tuh permintaannya apa sih? Atau selain permintaan tuh ada kayak protes-protes, oh ini nggak sesuai nih, ini ada gak sih Om yang kayak gitu klien dari klien Oh pasti Om ada aja. dari Gen Z? Kalau Kebanyakan untuk berapa Om? protes tuh sebenarnya bukan protes ya, lebih ke mungkin kadang dia modelnya suka, tata ruangnya nggak suka. gitu. Kadang modelnya ada beberapa yang dia suka, cuman ada item yang dia nggak suka. Itu dong sih. Mereka pasti lebih segmentif sih kalau Gen Z itu.
Jadi dia sebelum nanya itu rumah pasti dia nanya dulu lokasi di mana, untuk harga berapa, terus untuk skema pembayarannya seperti apa dia udah nanya duluan. Oke. Dia lebih aware sih Iya, mereka iya, tuh, iya, aware di awal. gitu. Gen Z itu loh. Gitu. Jadi kebanyakan di lapangan mungkin bukan protes ya, mungkin lebih ke dia eh, pengen apa sih ngasih pendapatnya dia. Jadi Oh iya. pengennya tuh kayak gini sih. Lebih kritis lah ya, Mas. Kayaknya lebih bagus begini nih Mas. Ah. Begini Mas, begini. Jadi kita lebih enak karena mereka lebih terbuka gitu. Kadang kan namanya rumah walaupun sudah terbangun ada beberapa item yang bisa dirubah Iya, kan iya. ya. Oh itu Om bisa juga gitu. Bisa kan SR lewatnya nanti. Oh, iya. apa sih yang nggak bisa? Nah, itu. Apa sih yang nggak bisa kan? Gitu. Tapi Om, aku pernah nih, misal deh, kita balik lagi ke KPR kan? Betul. Misal aku pengen ngambil, terus tenor 30 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, keuangan makin saset, tapi kayaknya kalau kelamaan deh aku pengen dimajuin, bisa pakai skema kayak gitu? Bisa. Mau ngemajuin memperkecil tenor kan? Iya. Itu bisa. Nanti itu ada policy, ada kebijakan dari bank, ada analisa ulang lagi. Itu nanti kan dinilainya dari pasti kan semakin lama pasti income-nya semakin Iya. gede dong. Iya. Nanti di situ ada skemanya lagi, ada kebijakan bank seperti apa itu ada aturannya. Mau Oh, memperkecil oke. boleh, memperkecil cicilan boleh. Biar lebih cepat gitu. Betul, memperkecil tenor boleh, mempersempit boleh. Itu boleh banget. Restrak ya memperkecil. Restart, betul. Mau lunasin juga boleh ya, Om? Oh, lebih bagus. Lebih bagus. Tapi biasanya Lebih galau. iya, bank yang lebih kalau jangan dilunasin dong. Ya kan? Gua bingung jadi penggantinya nih. Aduh. Tapi Om ada kewajiban untuk ngejaga si klien nggak sampai beres gitu? Iya. Enggak dong, yang berkewajiban ngejaga si klien kan Ke pihak itu ya. tetap pihak bank. Sebenarnya ya si klien itu sendiri sih yang Iya, harus harusnya, menjaga ya kan harusnya. harusnya kan. Tapi kalau untuk kita sebagai agent ketika itu sudah diambil alih oleh bank, ya itu sudah bukan kewajiban kita. Oh iya. Gitu. Kewajiban kita tetap jaga silaturahmi aja sama mereka. Ya, karena rezeki datang dari mana aja, Om. Betul. Berarti emang treatment Om bukan hanya beli putus dalam artian ketika udah closing, udah ngisi rumahnya, cabut enggak? Enggak, kita sampai klien gue itu dari tahun 2017, 2018 masih Masih berhubungan. komunikasi masih berhubungan. Oke. Masih berhubungan. Gokil sih. Gokil sih. Masih berhubungan kadang kalau kayak lebaran kita masih saling ngucapin Iya. ya. Kirim-kiriman hampers nggak Om? Beberapa kali Ini kue kering ya? gitu. Ya, hampers. Apa? Sarung BHS. Ya karena kan mindset gue tuh ketika kita masih ngejaga silaturahmi dan mereka pasti nyaman sama kita. Nanti entah ada saudaranya, temannya atau Iya. siapapun tuh yang nyari rumah, Iya. udah masih Iya, aja mulut aja ke nih. mulut ya. Betul, masih aja Jadi tuh dia- enak tuh dia orangnya di- gitu. Apa sih Recommendation. Itu di rekomendasi. Reko- My first house. Recommendation. Asik. Siap, Persos. My first house gue. Dari tadi kan kita ngomongin soal kemungkinan di Jaksel terus, Om. Iya, Gitu. Kalau dari Om sendiri nih, dari kacamata Om, kira-kira selain Jaksel atau mepet-mepet Jakarta gitu lah, tapi Iya, bukan ada. DKI, Iya, ada nggak sih Om? kalau bisa- Harganya masih ada iya. MM. Nah, Atau iya paling gitu. paling deket sih paling enak lah untuk lokasinya ya. Itu ngambil di daerah Depok yang Tanah Baru, Kukusan, Beji itu masih kita walaupun ditanya masih enak rumahnya di mana, mepet Jakarta Selatan Oke, ya kan, Jaksel. mepet Jaksel ya kan gitu, dan daerah itu juga enak, pintu tolnya kan udah ada, oh iya dekat ya. tol Kukusan tuh gitu. Enak ya, rumahnya di mana? Mi gitu. Oke, mi. I. My first house My in first house di Kukusan. pinggir. Seng-seng. Ini saya pinggir Jaksel, seenggaknya. Itu masih enak banget sih daerahnya, masih enak, terus buat nilai investasinya juga bagus. Buat mobilitas juga enak ya, Om. Mobilitas juga enak, langsung masuk tol, stasiun deket kan KRL, UI segala macam. Kayak tapi Om, best seller rumah, daerah rumah yang dibeli Gen Z Nah, di Jaksel selain Yang lagi Jagakarsa, ramai apa digandrungi. ya yang Selain Best Jagakarsa, sellernya? best sellernya di segmen area atau segmen model atau apa sih? Kita bicara area dulu, area. Selain Jagakarsa, iya kalau untuk Gen Z kayaknya cuma di Jagakarsa deh, yang harganya masih masuk akal Masih ya, dan masuk. Kalau masih ngomongin Jakarta deh, Om. masih masuk income-nya dia itu area Jagakarsa aja sih. Dari sisi model? Model Jagakarsa luar biasa. Sangat mengikuti Gen Z, Gen Z. sangat mengikuti model. Kontemporer gitu Iya, ya. banyak banget. Industrial gitu-gitu. Om. Bahkan mungkin nantinya
akan bergeser lagi yang menurut gue ini Nah, prediksi kayak gue. kacamata mahal. Iya. Prediksi gue nih Aha. bakal ada namanya apart house. Apart house. Itu gimana? tuh, Om? Om, Jadi konsepnya? modelnya rumah tapi kayak apartemen. Oh. Jadi tanah-tanah kecil tuh tanah-tanah 28, 30 meter. Ke atas berarti, Om? Iya, ke atas. Jadi bawah buat mobil doang nih. Oh. Dan naik Garasi, tangga ya, kayak split level lah. Oh Masuk gitu. level Ada gitu. Indomaret ya di bawahnya ya. Bisa jadi. Kenapa spesifik banget? Apartemen laundry. Spesifik Tapi banget. banyak gak sih Om konsep interior yang kayak mezzanine gitu di Split level mezzanine banyak banget karena kan kita mezzanine tuh kayak itu kayak gini. Sorry, kayak Oh, split ini. level. Coba nanti Oh, editor iya. dikasih ya mezzanine tuh seperti apa. Iya. Oh, mezzanine. Split level Oh, iya. mezzanine gitu. Mezzanine tuh masalah kan? Mezzanine. Magazine gitu. Magazine. Magazine. Itu justru malah yang lagi banyak diminati dan lagi banyak developer tuh jalanin juga karena memang Gen Z ini pasarnya bagus banget kan buat kita, nggak cuma agent tapi buat developer juga. Karena ketika kita developer tuh beli tanah luas, mendingan gue bikin kecil-kecil nih. Oh, Karena iya. pasarnya Gen Z kan. Ah. Kita bikin kecil-kecil, bangunannya naik aja. Iya. Kita jual istilah kata di bawah 1M atau 1M masih kayak kacang goreng sih itu. Laku keras ya? Laku keras karena Kacang aduh goreng. luar biasa. Iya. Peminat Gen Z itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi untuk my first house-nya itu tadi. Nah, my Iya. first house. Seenggaknya ada my first house Iya. gitu kan. Kayaknya gue berminat deh. Nanti kita ngobrol Om ya. Oh, boleh. Ada kali harga gadiskan khusus mah. Boleh. Om bisa Kita nanti- bisa nalangin pajaknya bisa. Itu terlalu Dibantu om Aduh. gitu. Mending nalangin pajak saya pas saya tinggal di rumah Om. Aduh, berat pilihan yang berat itu ya. Bukan pilihan yang Jadi berat. dua-duanya nih. kayaknya bukan pilihan itu deh. Iya, Om. kayaknya bukan pilihan itu. Jatuhnya maksa. Udah 1 jam ya? Itu jam ya, kita nggak berasa ya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Kenapa gak? Jujur Om ya, gue kayak dikasih ilmu aja maksudnya. Iya tapi benar loh. Apa namanya? Keresahan kemarin, pesimisme. Iya, benar. Kemustahilan kemarin. Kemustahilan kemarin dijawabnya sekarang gitu. Iya. Ternyata bisa kita punya rumah, apalagi di Jaksel kemungkinan ada guys. Paling itu ya teman-teman, sekali lagi buat lo semua yang pengen mewujudkan rumah impian atau ingin konsultasi silahkan hubungi saya di Mukti Property. bisa hubungi lewat IG dan TikTok. TikTok. Oke, dan gua pokoknya pengen cepet-cepet beres karena abis ini gua pengen konsultasi sama Om Aji. Gua pengen punya rumah. Sekali lagi thank you Om Aji. Thank you. Thank you, Om. Thank you banget. Thank you Umi. Buat ilmunya. Ini baru ilmu nih, bukan bukan ilmu. Bukan ilmu.